Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 14 akan kita presentasikan peristiwa penting mengenai tentang pertempuran Manzikert dan Ainun Jalut. Yang pertama, peristiwa Manzikert. Sejarah pertempuran Manzikert adalah pertempuran yang terjadi antara Kekaisaran Bizantium dengan pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Arpad Arslan pada tanggal 26 Agustus 1071 di dekat Manzikert. Kerajaan Armenia saat ini Malazgirt Turki Kekaisaran Bizantium dapat dikalahkan dalam pertempuran ini. Dan Kaisar Romanus IV Diogenes ditangkap. Pertempuran Manzikert memainkan peran penting dalam kehancuran Bizantium dan membuka jalan bagi orang Turki di Anatolia. Dalam jangka waktu 10 tahun setelah pertempuran ini, kaum Turki Seljuk telah merebut kota Nicea. Kota tersebut berada di tepi Selat Bosporus di seberang Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Beban utama pada peperangan ini dapat dipikul oleh pasukan profesional dari Tagmata, Barat dan Timur. Dikarenakan pasukan bayaran dan pasukan wajib militer Anatolia melarikan diri sebelum pertempuran dimulai, kekalahan ini berdampak buruk bagi Bizantium, yang segera dilanda konflik sipil dan krisis ekonomi, yang menyebabkan melemahnya kemampuan mempertahankan perbatasan. Hal ini menyebabkan membanjirnya imigran bangsa Turki ke Anatolia Tengah di mana pada tahun 1080, wilayah Seljuk yang bertambah sekitar 78 juta kilometer persegi. Dibutuhkan waktu 3 dekade untuk mengatasi krisis internal sebelum akhirnya Alexius I berhasil memulihkan stabilitas wilayah perbatasan Bizantium. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kaisar Bizantium telah menjadi tawanan komandan Muslim. Selanjutnya, peristiwa Ainun Jalut. Peristiwa pertempuran Ainun Jalut atau Ain Jalut dalam bahasa Arab yang berarti mata Jalut terjadi pada tanggal 3 September 1260 di Palestina antara Bani Mamluk atau Mesir yang dipimpin oleh Kutus dan Baibars berhadapan dengan tentara Mongol pimpinan Qutbah. Banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di Asia Tengah, di mana mereka untuk pertama kalinya mengalami kekalahan telak dan tidak mampu membalasnya di kemudian hari seperti yang selama ini mereka lakukan jika mengalami kekalahan. Selanjutnya, pertempuran Manzikert yang akan dibahas oleh Sabrina. Kepadanya, saya persilahkan. 3. Perjalanan pertempuran Manzikert. Arslan mengumpulkan pasukannya dan menyampaikan pidato dengan tampil dalam jubah putih, seperti dalam sebuah kain kafan pemakaman Islam di pagi hari pertempuran dan memberikan semangat serta menyatakan bahwa ia siap mati dalam pertempuran. Romanus kemudian mengirimkan pasukan berkuda Armenia di bawah Basilaces untuk memastikan laporan ini karena ia menyaksikan kebenaran laporan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus, sebagian pasukan bayaran Romanus dari suku Turki berjumpa saudaranya sesuku dari barisan Seljuk yang membuat mereka berubah haluan. Ketika Arslan mengirim utusan untuk berdamai, ia tidak mendapatkan penerimaan di tandanya Romanus. Kaisar menginginkan kemenangan militer yang dinilai masih memungkinkan. Kaisar Romanus menyangka bahwa saat ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Seljuk dan penundaan akan sangat mahal, terutama mobilisasi pasukan lain untuk pasukan lagi yang setara dengan sekarang. Pada tanggal 26 Agustus, pasukan Bizantium bersiap dalam formasi tempur dan bergerak menuju posisi Seljuk dengan lini sayap kiri dipimpin Bryennius dan sapa kanan oleh Theodore Alyattes. Arslan pun menyiagakan pasukan dalam bentuk bulan sabit. Salah satu kesalahan Romanus adalah mempercayakan lini cadangannya pada Doukas, mengingat keluarga Doukas penuh catatan negatif. Pasukan panah Seljuk menghujani barisan lawan sambil lini tengahnya mundur perlahan dan kedua lini sayapnya melebar untuk mengitari dan mengepung lawan. Yang keempat,
Perjalanan pertempuran Ainun Jalut. Kedua belah pihak berkemah di Tanah Suci Palestina pada bulan Juli 1260 dan akhirnya berhadapan di Ainun Jalut pada tanggal 3 September dengan kekuatan yang hampir sama, yaitu 20.000 tentara. Taktik yang dipakai oleh Panglima Baibars adalah dengan memancing keluar Panglima Baibars pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat sekaligus kejam ke arah lembah sempit sehingga terjebak baru kemudian pasukan kuda mereka melakukan serangan balik. Dengan kekuatan penuh dan sebelumnya memang sudah bersembunyi di dekat lembah tersebut. Akhirnya, taktik ini menuai sukses besar. Pihak Mongol terpaksa mundur dalam kekacauan bahkan panglima perang mereka, Kit Buka, berhasil ditawan dan akhirnya dieksekusi. Perlu dicatat bahwa pasukan berkuda Bani Mameluk secara meyakinkan berhasil mengalahkan pasukan berkuda Mongol yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Terima kasih penjelasan dari saya kembalikan kepada Latifah. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.